masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah cobaan-cobaan menjelang Ramadan. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya menarik nih, ada penanya dari Instagram katanya nanya, gimana ya saya tuh susah untuk berhenti ngomongin orang, apalagi tetangganya itu minta diomongin banget. Ya Allah tadi Ustadz Maulana udah emosi aja. Biar nggak emosi kita tahan dulu Ustadz Maulana, kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam aja deh. Iya gimana Ustadz Syam. Katanya aduh saya tuh susah kalau nggak nge-review kelakuan orang-orang. Nge-review kelakuan orang. Emang mulut saya suka susah aja. Itu yang salah sebenarnya siapa sih? Kan kita sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Iya. Padahal bukan bulan suci Ramadan aja, kalau gibah kan emang nggak boleh ya Ustaz Syam ya. Nah ini gimana nih supaya kita bisa menahan nih untuk tidak selalu ngomongin orang lain. Mohon penjelasannya guru, silakan. Habis guru-guru kami, Habib Utsman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penjelasan tentang buruknya menceritakan keburukan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang menceritakan keburukan orang lain, maka dia seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Dia makan itu daging orang mati, subhanallah. Maka kalau ada orang kecanduan ngomongin orang, berarti dia kecanduan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ada seorang ulama diundang pergi acara makan di kampung sebelah. Setelah sampai di sana, ketika sampai di sana ternyata orang-orang sedang gibahin saudaranya. Maka kata ulama ini, heran juga saya sama acara kalian ya. Ternyata makan dulu baru acara. Subhanallah. Kata orang, ini kan belum makan, belum mulai acaranya. Kata beliau, dari tadi sudah makan daging saudara sendiri soalnya. Masya Allah. Maka ghibah ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Bagaimana menghilangkan kecanduan daripada mengomongin orang lain ini? Apalagi ketika berpuasa, satu, sadarlah bahwa lagi puasa. Maka Nabi mengajarkan kalau ada orang ngajakin ghibah, ngajakin sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, langsung katakan Allahumma inni shaim. Ya Allah, ingatkan saya bahwa saya ini sedang puasa. Itu yang pertama, harus selalu diingat saya ini sedang puasa. Jangan sampai cuma dapat lapar dan hausnya doang, nggak dapat pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, bagaimana cara menghindari ghibah ini kalau diajak sama orang lain atau ada sesuatu yang enak banget buat diomongin nih, ada daging saudara yang enak banget nih bumbunya, maka apa yang harus dilakukan? Bercermin. Bercermin apa? Kita ini punya kekurangan. Sebagaimana saudara kita juga punya kekurangan. Maka kalau kita sadar kita punya kekurangan dan kita tidak ingin orang lain menceritakan kekurangan kita, maka janganlah kita juga menceritakan keburukan kekurangan orang lain. Pasti akan selalu ada Bu di sekitar kita buat bisa ngomongin orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menahan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa menahan orang lain, maka kita tahan diri kita sendiri. Minimal kalau masih satu circle sama kita bisa saling mengingatkan bahwa bisa saja hilang pahala puasanya. Yang ketiga, ada ghibah yang membuat pahala dan juga puasanya batal. Bukan hanya pahalanya hilang, puasanya juga batal.
puasanya juga tidak sah. Atau apa itu disebut bahwasanya ketika orang bergibah dan mengatakan gibah itu tidak apa-apa. Subhanallah. Nah ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia kalau dia mengatakan kan nggak apa-apa diomongin juga ini. Ini bahaya. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu auto keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam auto batal puasanya. Wah, itu dia. Udah jadi- ngomongin orang, gak mau ngaku lagi. Gak mau ngaku, menganggap biasa lagi. Nah itu dia. Udah Karena biasa. kebiasaan, jadi biasa itu yang gak Subhanallah. boleh. Kalau menganggap biasa ini yang berbahaya bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Aduh, nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Amin. Terima kasih guruku Sama-sama, saja. Ustaz. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Ini saya senang nih. Semua jamaahnya pada senyum-senyum semangat. Kalau gitu saya akan kasih kesempatan buat bertanya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak ya? Coba saya mau lihat dulu. Ada yang mau nanya nggak, Bu? Waduh, banyak ternyata. Ya udah, tahan. Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik kalau gitu tadi saya udah ngeliat ada yang angkat tangannya paling cepat dan juga semangat. Saya akan kasih untuk ibu yang sebelah kanan dulu. Silakan ibu. Namanya siapa, dari mana ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eli Susilawati. Eli Susilawati. Susilawati. Susilawati Ustadz. Dari Majelis Taklim Darushifa Yaspida Sukabumi Jawa Barat. Tepuk tangan dulu dong. Indonesia. 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 Tanya dong Ustadz. Iya dong. Silakan. Izin tanya kepada Ustadz Maulana. Iya. Wah, Saya Ustadz langsung Nur berdiri. Maula. Dari tadi dia ngeliat saya tuh. Feelingnya kuat, Masya Ya. Allah. Silakan ibu. Menjelang Ramadan nanti, mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan Amin, insya amin ya Allah. Allah ya Rabbal Alamin. Jika Allah memberikan ujian kita sakit. Lalu dengan ujian sakit itu, apakah tandanya kita kuat atau tidak siap untuk melaksanakan Ramadan tersebut? Mohon pencerahannya dari Ustadz untuk kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Makasih Allah. banyak Ustazah. Ustazahnya ya. Masya Allah. baik. Ketahuan. Iya kelihatan. Keta- Lancar banget. Bukan, bajunya beda sendiri. Oh. Baik, Ustazah terima kasih ya. Ustadz Maulana monggo langsung dijawab aja silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam dan guru-guru kita dimanapun berada termasuk yang ada di studio. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini bisa jadi ada ustaz yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian ketika datangnya Ramadan dengan datangnya sakit. Saya minta kepada siapapun. Kalau kita melihat ada orang sakit, kita jangan ledekin. Kita katakan bilang mereka lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Saya ulangi, kita katakan dia lagi diangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang kena sakit, kita ngomong begini. Saya dihapuskan dosa-dosaku karena saya banyak dosa. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada dosa. Kamu itu diampuni dosa-dosamu. Salah. Salah. Kalau orang lain diangkat derajatnya. Tapi kalau kita diampuni dosa-dosa. Karena kita ngakuin ada dosa. Harusnya seperti itu. Jangan dibalik. Jamaah. Yeay. Disinilah pembelajaran yang sangat bagus. Tiadalah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya. Melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu. Sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kenapa? Saya mau tanya. Bulan Ramadan bulan apa Bu? Bulan suci. Maka semoga orang yang sakit menjelang Ramadan itu disucikan dosa-dosanya. Amin, amin. Kemudian masuk bulan suci Ramadan. Nah ini pembelajaran juga. Makanya maaf ya yang suka puasa tiap hari. Puasa Idris. Tolonglah kalau sudah mau menjelang Ramadan. Minimal 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Istirahat dulu puasanya. Kenapa? Untuk menjadi jeda dan untuk supaya tubuh kita juga ada persiapan. Nah buat kita juga ada yang mengatakan, ulama mengatakan kalau setelah nisfu Sya'ban, pertengahan malam 16 Sya'ban sudah janganlah puasa sunnah dulu lah. Kenapa? Supaya tubuh juga ada persiapan kasihan.
Iya. Yang puasa tiap hari istirahat dulu lah. Biar kita fokus juga nanti di bulan Ya, Ramadan ya. supaya juga tubuh kan. Fit gitu ya. Waduh, waduh. Kelihatan umurnya tuh kayak berapa gitu ya. Kayak 49 ya. Beda dikit emang dong. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Ustazah. Baik, sekarang saya akan kasih lagi kesempatan nih untuk penanya berikutnya. Coba saya mau lihat dulu semangatnya. Siapa yang mau bertanya lagi Bu? Coba angkat tangannya Bu. Wah, Masya Allah banyak banget ya. Kalau gitu saya kasih kesempatan buat Ibu sebelah kanan lagi deh. Buat Ibu yang ini silakan punten. Ibu namanya siapa Bu? Dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Fatmawati dari Majelis Taklim Darushifa Yasbida Sukabumi, Jawa Barat, Baik, Indonesia. Masya Allah. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izin bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Habib, saya mau bertanya. Iya. Mangga, mangga. Apakah di antara kita semua yang sibuk dengan aktivitas siang, malam, dan lain sebagainya, apakah itu ujian dari Allah bahwa kita senantiasa mempertahankan kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan? Demikian mohon penjelasannya dari Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Habib Usman, mohon langsung dijawab aja. Akhir Mangga, kami kita, silakan. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus memahami Ramadan ini untuk siapa? Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul umatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini hadiah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada orang kasih kita hadiah, kita cuekin itu hadiah. Kita cuekin itu hadiah. Hadiah bagus banget yang kalian suka. Mungkin atau tidak mungkin? Gak mungkin. Pasti kita nikmatin hadiah tersebut. Ada orang kasih kita misalkan sebuah mobil. Bagus, wah seneng. Dipakai terus itu mobil. Dipandangin. Kata Ustadz Maulana diliatin. Bila perlu dimandiin itu mobil. Diselawatin. Karena apa? Menikmati sesuatu yang indah. Menikmati sesuatu yang dikasih. Kalau ada seseorang tidak paham dengan nikmatnya Ramadan. Cuek dia. Dia sibuk dengan urusan dunianya. Dia sibuk urusan kerjaannya. Dia sibukkan dirinya dengan segala sesuatu kenikmatan dunia. Lupa akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tanda hamba memiliki iman dan takwa kepada Allah. Berada di batas yang tinggi. Bukan di bawah batas, tapi di atas batasnya. Adalah dia nikmat dengan Ramadan. Indah dengan Ramadan. Bahagia dengan Ramadan. Dan tentunya menikmati Ramadan dengan sesungguhnya. Manusia yang rugi adalah manusia yang sibuk urusan dunianya melupakan Ramadannya. Manusia yang bahagia, manusia yang gembira. Mereka para ulamanya Allah Subhanahu wa taala adalah bergembira dengan adanya Ramadan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat dan waktu luang. Dikasih sehat nggak mau ibadah. Dikasih sehat susah bangun malam. Dikasih sehat sholatnya nggak sempurna. Dikasih sehat dia nggak mau berpuasa. Dia punya waktu yang luang nggak mau baca Quran. Padahal ini adalah bulannya Al-Quran. Kapan? Ramadan. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Ramadan adalah keindahan yang nyata. Kenapa? Ulama kalau masuk Ramadan baca Quran. Baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas. Bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Berarti kalau mau dapat hidayah dari Allah baca Quran. Berarti kalau mau ditolong sama Allah baca Quran. Apalagi ini bulannya Al-Quran. Mereka orang yang alim, orang yang soleh tidak meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan.
Bahkan dibaca Al-Quran tersebut, hatam ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali, bahkan ada yang 20 kali hatam. Wah, Masya Allah. Mereka nikmatin Al-Quran. Bahkan, Ya, ya kan, Bib. saking nikmatnya baca Al-Quran, zaman dulu ulama yang soleh, yang alim, naik unta pun baca Quran. Masya Allah. Kita naik mobil juga baca Quran. Amin. Bib, kalau saya tuh Bib kadang bacanya tuh masih belum fasih banget gitu, masih terbata-bata. Tapi bacanya dikit-dikit gitu boleh gak sih Bib? Belajar semampunya, sebisanya, sampai bisa. Iya. Tetap dapat pahala ya Bib? Ya? Bagaimana bisa mendoakan orang tuanya kalau nggak bisa baca Quran? Waduh. Tenang. Ya, Ustaz. Orang yang baca Qurannya, Ya. pahalanya double 2 kali. Amin. Wala. Ya kayak gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih Habib Usman. Ustaz Maulana. Bisa aja Ustaz Maulana. Masya Allah. Baik. Wah dari tadi kita udah bahas terus tentang cobaan-cobaan menjelang Ramadan nih. Nah saya mau panggilkan guru kita Ustaz Syam dulu. Ustaz Syam, Bukan hanya nih cobaan. Iya. Ada juga daripada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi Nah kita. ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Apa sih Ustaz Syam? Tentang CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaik dengan cara men-scan kris CT Arsa Foundation di bawah ini. Ah ini HP-nya langsung ditempelin kameranya ke arah situ. Itu namanya scan kris. Ah, langsung bisa sedekah di situ. Betul, waduh udah praktis banget ya tuh jamaah. Jangan sampai lupa berbuat kebaikan dengan cara berdonasi ya. Karena aku juga mau berdonasi dulu. Jadi tetap di Islamitina jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.